Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit bayangan-bayangan soal dalam rangka mengikuti seleksi kompetensi dasar, yaitu komputer assist test, di mana kita ketahui bersama dalam komputer assist test ini kita akan dihadapkan pada 3 jenis soal, yaitu tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan itu soal-soal biasa keluar adalah sejarah terbentuknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana nanti kita akan ditanyakan panitia-panitianya, tanggal, bulan, dan tahun berapa terbentuknya, serta undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama, masalah toleransi antar suku bangsa, antar umat beragama, itu pasti akan keluar. Tidak berbeda jauh dengan tes karakteristik pribadi. Kalau untuk soal yang tes intelijensi umum ini yang agak gampang-gampang susah. Tes intelijensi umum ini kita ketahui bersama adalah tes yang dimana kita membutuhkan teknik-teknik perhitungan atau kita harus banyak menguasai berbagai macam rumus. Karena untuk jenis soalnya saja yang biasa keluar itu yang pertama adalah deret angka. Teman-teman bisa lihat di Google, bisa search di Google itu deret angka itu bagaimana. Yang contoh polanya itu misalnya kayak 2, 4, 6, 8, 10, pola perubahan angkanya bagaimana. Nanti kita akan ditanyakan untuk angka berikutnya sesuai dengan pola itu angka berapa, itu untuk deret angka. Soal yang biasa keluar kedua adalah soal cerita. Soal cerita ini yang biasanya ada 2 macam. Yang pertama laba rugi, tentang perhitungan laba rugi, yang dimana hasilnya biasanya diminta kalau bukan hasil dalam bentuk nominal, kita dimintakan hasil dalam bentuk persentase. Itu soal cerita untuk laba rugi. Dan untuk soal cerita yang kedua adalah soal cerita di mana kita harus diwajibkan untuk mencari jawaban dalam soal dalam pembagian kursi. Contoh soalnya itu kayak pembagian tempat duduk, pembagian kamar, atau posisi tempat parkir mobil misalnya, atau tempat parkir motor. Soal cerita yang sering keluar 2 macam itu. Biasanya dalam satu macam itu ada 2 atau 1 soal yang keluar. Dan untuk soal dalam tes intelijensi umum selanjutnya yang paling banyak orang ribet adalah logika verbal. Logika verbal itu adalah contoh-contoh soal yang kita dihadapkan dengan bentuk gambar. Kita diwajibkan mencari perubahan pola bentuk gambar atau gambar-gambar yang sesuai dengan logika. Contoh salah satunya ini, di sini kita memiliki ada 4 gambar. Kita disuruh cari gambar mana yang berbeda. Padahal kalau kita lihat sekilas gambar keempat ini memang berbeda. Cara memecahkannya sangat gampang. Ini kita tinggal hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari keempat gambar ini, gambar yang berbeda adalah gambar nomor 4. Itu sangat gampang kalau untuk logika verbal. Begitu juga dengan contoh-contoh soal. Dan kita diberikan satu gambar itu, polanya diputar sampai dapat jawaban gambar kelimanya bentuknya bagaimana. Terus soal lain yang bisa sering keluar itu adalah perhitungan berbalik nilai. Untuk mengetahui ini berbalik nilai atau tidak, kita bisa melihat contoh soal, kita bisa melihat jenis soalnya. Itu ketika keluar soal masalah kecepatan, waktu, dan jarak, itu rumusnya ada di berbalik nilai. Mana jenis soalnya sering keluar kayak soal cerita juga. Sebuah mobil dengan kecepatan 80 km per jam bisa menempuh jarak 100 km. Tuh, bagaimana dengan mobil dengan kecepatan 60 km? Berapa jarak yang dia bisa tempuh dalam waktu 1 jam? Itu adalah contoh soal dengan rumus berbalik nilai. Dan jenis soal yang bisa keluar lain lagi adalah soal-soal yang menyangkut pangkat atau perhitungan pangkat, kuadrat, pembagian, perkalian, biasanya itu keluar paling banyak adalah pangkat atau kuadrat. Jadi teman-teman kuasai pembagian itu baik dalam bentuk desimal, baik dalam bentuk
pecahan campuran, pecahan biasa, teman-teman harus kuasai itu. Jadi saya sarankan teman-teman juga dalam rangka mengikuti komputer asistence itu sebaiknya mengerjakan soal-soal yang lebih gampang dulu, supaya waktu teman-teman itu tidak tersita dengan terfokus di soal yang sulit. Nanti ketika ada sisa waktu, baru teman-teman mengerjakan soal yang belum teman-teman selesaikan. Karena di komputer asistence nanti kita bisa kembali lagi ke soal sebelumnya, meskipun kita telah menjawabnya. Kita bisa kembali lagi untuk mengecek apakah ini sudah benar atau belum. Terus untuk tes karakteristik pribadi itu tidak ada jawaban benar atau salah. Itu semua jawaban itu punya bobot nilai. Tapi ada jawaban yang memiliki bobot nilai tinggi, ada yang memiliki bobot nilai sedang, dan ada yang memiliki bobot nilai rendah. Tergantung jawaban mana yang kita pilih. Berbeda dengan tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum. Tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum itu kita hanya mencari jawaban benar atau salah. Tapi kalau untuk tes karakteristik pribadi itu tidak ada jawaban benar dan tidak ada jawaban yang salah. Hanya ada jawaban yang tepat, kurang tepat, dan paling tepat. Itulah, dan semua itu punya bobot nilai. Kalau tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan itu kalau salah nih bobot nilainya 0, kalau benar bobot nilainya 5. Tapi kalau untuk tes karakteristik pribadi itu bobot nilainya 1, 2, 3, 4, dan 5, tergantung dengan jawaban yang kita pilih. Jadi saya sarankan kepada teman-teman lebih baik mengerjakan lebih dulu soal-soal yang lebih sulit, jangan terlalu terfokus dengan soal-soal yang susah. Yang susah itu nanti belakangan, karena mengingat waktu yang terbatas hanya sekitaran 90 menit 90 menit waktu teman-teman, dan dihadapkan dengan 100 soal. Jadi dalam satu soal itu teman-teman harus menjawab tidak lebih dari 1 menit, karena satu soal itu tidak memiliki waktu tidak lebih dari tidak kurang dari 1 menit. Jadi itu saran saya buat teman-teman, tetap semangat, belajar yang teliti dari sekarang, belajar yang rajin, banyak memahami daripada menghafal. Semoga sukses, salam Adiaksa.